Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Yasmin dengan NIM H54012210993. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan uji instrumental variabel menggunakan aplikasi RStudio. Oke, sebelumnya di dalam instrumental variabel ini terdapat dua variabel, itu ada variabel endogen dan variabel eksogen. Di variabel endogen ini di mana adalah variabel penjelas yang ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi variabel endogen ini berada di dalam sistem atau persamaan, sedangkan eksogen yaitu variabel penjelas yang tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi kalau variabel eksogen ini berada di luar sistem atau persamaan, dan variabel penjelas yang tidak berkorelasi dengan error term. Oke. Di instrumen variabel ini upaya untuk mengatasi masalah endogenitas dalam regresi, yaitu ketika variabel independen yang berkorelasi dengan error termnya. Nah, endogenitas ini melanggar asumsi klasik. Kenapa dia melanggar? Karena tidak sesuai. Nah, metode analisis instrumental variable ini menggunakan two-stage least square atau TSLS dengan syarat yang pertama harus berdasarkan teori, jadi nggak bisa sembarangan begitu aja. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung dengan variabel Y sehingga tidak ada di sisi sebelah kanan model. Yang ketiga yaitu harus bersifat eksogen, yaitu tidak dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model, atau dia memengaruhi, bukan dipengaruhi. Yang keempat ialah memiliki korelasi yang kuat dengan variabel X yang bersifat endogen, serta korelasi yang kuat ini akan menghasilkan regresi yang signifikan. Oke, em, selanjutnya cara mengetahui endogenitas pada model. Yang pertama, eh, adanya pendekatan teoritis atau logika ekonomi. Yang kedua, adanya pendekatan statistik atau ekonometrik yang terdiri dari ada uji Hausman, yang kedua uji Durbin-Hausman atau DWH test, yang ketiga ada two-stage residual inclusion. Nah, ketika koefisien atau koefisien dari hasil atau output itu dari regresi itu menjadi bias pada OLS atau tidak sesuai dengan keadaan yang aktualnya, maka ini tidak memenuhi syarat OLS yaitu blue. Maka data ini tidak dapat diinterpretasikan. Maka solusinya kita menggunakan instrumental variable. Nah, langkah-langkah dari instrumen variabel ini yaitu ketika memiliki model regresi berganda dengan asumsi kemungkinan akan terjadinya multi-call. Cari data yang penunjang bisa dapat digunakan sebagai instrumental variabel. Yang kedua, kita uji model awal, atau kita kayak uji OLS terlebih dahulu dengan VIF test atau correlation table. Jika ya variabel X memiliki nilai centered VIF-nya lebih besar dari 10, maka gunakan data penunjang sebagai insvar pada variabel X yang terkaitnya. Setelah itu kita melakukan TSLS. Setelah itu kita uji Hausman test for melihat endogenitasnya, mengecek endogenitas di variabel X-nya, lakukan uji weak
instrumen variabel, yaitu mengecek apakah interval yang digunakan lemah atau tidak. Oke, kita eh, langsung saja ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kita buka RStudio-nya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan mendownload package. Terlebih dahulu kita bisa ketik library AER dan library system fit, atau juga bisa kita ke package install dan tinggal tulis apa yang kita ingin install. Setelah itu jangan lupa untuk di checklist semua package yang sudah kita download, dan kita juga menceklis status. Oke, setelah itu kita bisa impor data dari sini. Nah, nah, pada PDC, WPCPO, dan XMG ini eh, datanya jenisnya karakter, maka kita harus ubah ke numerik. Kita bisa ganti ke numerik, numerik di sini. Nah, ini kan kita juga bisa ubah namanya sesuai data nama kita. Nah, kita akan mengubah menjadi numerik seperti ini. Datanya adalah bea, bea cukai, dan nah, bisa kita ubah jadi ini sudah numerik. Setelah itu kita akan uji OLS terlebih dahulu, di mana variabel dependennya ini di mana variabel dependennya ini yaitu harga minyak goreng, dan variabel endogennya yaitu harga CPO dalam negeri. Nah, untuk nilai untuk variabel eksogen atau independent variabelnya yaitu ekspor minyak goreng atau XMG-nya. Nah, terus kita tulis data nama kita. Nah, terus kita juga klik ketik summary LM1. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa dari interceptnya ini di bawah P-value-nya ini di bawah 0,05, berarti signifikan. Juga bisa dari bintangnya ini, yang ada bintangnya. Nah, kita akan lihat LM dari koefisiennya. Klik run. Dan ini nilai dari koefisiennya. Setelah itu, kita akan uji coba dengan TSLS. Nah, bedanya di OLS ini, kita menambahkan di sini ada eksogen dan instrumental variable, di mana nilai dependent variable ini adalah PMG dan endogennya PDC.
Dan eksogennya ini ada XMG. Nah, dan instrumental variabelnya ini ada WPCPO. Oke. Terus kita juga klik summary. Summary LM. Nah, ini intercept dari TSLS-nya. Bisa kita lihat dari nilai p-value-nya ini. Dan untuk p-value-nya lebih besar di TSLS dibandingkan dengan di OLS. Oke. Terus kita juga ingin melihat LM dua koefisiennya. Nah, seperti ini nilainya. Terus kita ingin melihat LM dari LM 12-nya itu nilai F statistiknya. Nah, kenapa isinya nol? Karena ini tidak terdaftar, jadi kita harus satu-satu masing-masing. Nah, dan ini summary LM1F statistiknya. Dan kalau yang LM2, kita menggunakan linear hipotesis dengan mengikuti seperti ini. Oke, bisa kita lihat dari summary LM1F statistiknya ini, nilai value-nya ini 5.600 sekian. Dan untuk yang LM2-nya, nah ini chi-square-nya ini lebih besar dari 0,05. Berarti bisa kita simpulkan bahwa data ini kalau kita pakai OLS saja sudah cukup uh, untuk diinterpretasikan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.